Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Eker Sogo dalam channel ini. Pada kesempatan ini saya tertarik untuk membahas satu topik yaitu Yudas Iskariot. Mengapa saya tertarik membahas ini? Karena saya menyaksikan satu video di dalam channel Sang Debaters. Dia mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Linknya nanti saya akan tampilkan di deskripsi dan Anda bisa menonton videonya. Saya sudah menonton videonya sampai akhir. Dan pada intinya, saya melihat Sang Debaters sangat yakin mengatakan bahwa Yudas itu masuk surga. Dua inti yang saya dapatkan dari penjelasan beliau. Dia mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk dalam kerajaan surga atau masuk surga karena dia adalah salah satu dari ke-12 rasul itu. Karena di dalam Alkitab dia mengutip bahwa ke-12 tahta itu akan diduduki oleh ke-12 rasul dan mereka akan menghakimi atau mengadili ke-12 suku Israel. Itu menurutnya. Jadi kursi tahta itu ada 12 dan salah satunya adalah Rasul Yudas. Kemudian yang kedua, dia juga mengatakan Yudas memang berdosa dan keberdosaan Yudas terlihat saat ia mengkhianati Yesus Kristus. Oleh karena itu sang debater memberikan komentar untuk meyakinkan bahwa Yudas itu masuk surga adalah menarik perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapakku, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Tuhan Yesus ini bagi sang debaters ini adalah perkataan juga berlaku bagi Yudas Iskariot. Nah, padahal konteksnya Yudas pada waktu itu sudah mati gitu ya. Dia menyesal dan akhirnya dia bunuh diri. Itu yang terjadi. Dan bagi sang debaters, dia yakin bahwa Yudas itu masuk surga. Biasanya kita percaya bahwa pertobatan itu tidak terjadi sesudah kematian. Pertobatan itu terjadi kalau masih hidup di dunia ini. Yudas pada waktu itu sudah mati. Lalu dia mengatakan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Itu menurut sang debaters. Saya sangat menghormati dan menghargai pandangan itu. Dan sebelum saya memberikan pandangan saya terhadap Yudas, apakah dia masuk surga atau tidak, terlebih dahulu kita akan sedikit untuk mengingat siapa Yudas sebetulnya. Jadi Yudas itu adalah seorang yang dipilih oleh Yesus Kristus dan dia masuk bagian di dalam kerasulan. Jadi Yudas adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Uniknya, kalau Yesus menyebut rasul-rasul itu, nama Yudas itu selalu muncul di akhir dan disertai dengan penjelasan Yudas pengkhianat. Jadi Yudas itu dijuluki dengan seorang pengkhianat yang akan menyerahkan Yesus Kristus untuk ditangkap dan disalibkan. Nah, puncak Yesus dikhianati itu saat Yudas datang bersama para pasukan Pilatus untuk menangkap Yesus itu di Taman Getsemani. Disitulah puncak di mana Yudas mengkhianati Yesus. Yang menarik adalah di dalam kerasulan Yudas menjabat sebagai bendahara. Jadi Yudas dipercayakan sebagai bendahara untuk keuangan ke-12 rasul itu. Kemudian karakter Yudas terlihat saat Maria meminyaki kaki Yesus, ya. Yudas menyayangkan mengapa minyak yang sangat mahal itu dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Dan di balik perkataannya itu sebetulnya dia sedang menginginkan supaya uang itu masuk di dalam kantongnya, ya. Masuk di dalam kantongnya. Bahkan kepalsuan hatinya terlihat, gitu ya. Kepalsuan hatinya terlihat saat dipoles lagi dengan mengatakan bahwa uang itu dapat diberikan untuk membantu orang-orang miskin. Jadi sifat tamak ditambah lagi dengan sifat penipuan. Jadi itulah gambaran Yudas Iskariot. Untuk menjawab pernyataan saya di atas, di awal, apakah Yudas itu masuk dalam kerajaan surga? Bagi saya, Yudas itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Dia tidak masuk surga. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat ayat Alkitabnya.
Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-64, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi di antara para murid itu ada yang tidak percaya. Siapa lagi kalau bukan Yudas? Karena di sini yang akan menyerahkan dia sudah tentu ini merujuk kepada Yudas. Jadi Yudas itu adalah orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat, Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini Yudas tidak percaya kepada Yesus. Ini salah satu ayat yang membuktikan. Kemudian kalau kita melihat ayat 70 dan 71, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Di sini Yesus menyebut Yudas itu sebagai iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, dari ketiga ayat ini, saya sangat yakin Yudas tidak masuk surga karena memang dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya. Lalu ayat terakhir di dalam Yohanes pasal 17. Ayat yang ke-12. Ini bicara soal doa Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di ayat 12 ini, Yesus mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu. Dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Di sini Yudas telah ditentukan untuk apa? Binasa. Artinya, ayat ini memperlihatkan Yudas telah ditentukan untuk binasa. Kalau sudah ditentukan, itu berarti dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Melalui ayat yang sudah saya paparkan, Yudas tidak masuk dalam kerajaan surga. Kalau Yudas tidak masuk dalam kerajaan surga, mungkinkah dia duduk di tahta itu? Nah, berdasarkan argumen saya ini, dalam kesimpulan saya bahwa Yudas tidak masuk dalam kerajaan surga. Ini pandangan saya. Lalu melihat penjelasan beberapa ayat, Yudas memang menyesal. Gitu ya. Nah, penyesalannya beda dengan penyesalan Petrus. Yudas menyesal, itu menyesali perbuatannya, dia salah bahwa telah menyalahkan Yesus. Tapi tidak ada pertobatan di dalamnya. Justru dia ambil tindakan untuk bunuh diri. Tetapi Petrus memang menyangkal Yesus. Tetapi sesudah dia menyangkal Yesus, dia bertobat, dia menyesal, dan akhirnya dia kembali dipulihkan Tuhan, dan dia dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang sangat hebat. Itu perbedaan mereka. Jadi kalau dia membandingkan dengan Rasul Petrus, menurut saya itu sangat tidak kuat. Jadi, apakah Yudas masuk dalam kerajaan surga? Tidak. Kiranya lewat video ini dapat menambah wawasan kita, dan kita belajar dari kehidupan Yudas. Mungkin saja Anda sebagai orang Kristen saat ini, kita belajar, jangan sampai kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Supaya kita tidak dibinasakan sama seperti Yudas. Kiranya saudara yang menyaksikan video ini dapat diberkati. Tuhan mengasihi kita semua.